Berjumpa lagi dengan Kak Puspa. Kali ini kita mempelajari soal tematik kelas 5, tema 6, subtema 2. Bagian 1. Pilihlah satu jawaban A, B, C, atau D yang paling tepat. PPKN nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1. Pada suatu hari, Dede sakit. Teman-teman sekelas Dede kemudian mengunjunginya. Tindakan yang dilakukan teman-teman Dede merupakan perwujudan Pancasila, yaitu sila yang ke-2, 3, 4, atau 5. Tindakan teman-teman sekelas Dede itu merupakan tindakan menolong sesama manusia. Maka, ini merupakan perwujudan Pancasila sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 2. Tidak merusak fasilitas umum saat bermain merupakan salah satu bentuk A. Hak anak di rumah, B. Hak anak di masyarakat, C. Kewajiban anak di rumah, D. Kewajiban anak di masyarakat. Nah, pertama kita bedakan dulu yang dimaksud dalam di soal itu termasuk hak atau kewajiban. Tidak merusak, nah itu adalah kewajiban. Kemudian lihat konteksnya dari kata fasilitas umum, itu berada di dalam konteks masyarakat. Maka jawabannya adalah D. Kewajiban anak di masyarakat. Nomor 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu perwujudan A. Tanggung jawab sebagai warga negara, B. Kewajiban sebagai siswa, C. Kewajiban sebagai anak, D. Tanggung jawab sebagai pelajar. Kata kunci dari soal ini adalah bangsa. Berarti ini ada kaitannya sebagai warga negara. Maka jawabannya adalah A. Tanggung jawab sebagai warga negara. Nomor 4. Berikut merupakan hak sebagai seorang siswa di sekolah, yaitu A. Mendapatkan bimbingan atas kesulitan belajar yang dihadapi, B. Ikut bertanggung jawab akan kebersihan sekolah, C. Meletakkan sepeda di tempat yang telah ditentukan, D. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kita perhatikan kata kunci soal, yaitu hak dan sekolah. Hak di sekolah. Yang merupakan hak di sekolah itu adalah pilihan yang A. Mendapatkan bimbingan atas kesulitan belajar yang dihadapi. Nomor 5. Tindakan yang merupakan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah A. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, B. Menyampaikan pendapat saat musyawarah, C. Mendapatkan perlindungan, D. Dihormati oleh orang lain. Kita lihat, ini adalah contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Maka lihat, konteks pada pilihan itu haruslah di dalam konteks masyarakat. Yang paling tepat adalah A. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Bahasa Indonesia untuk soal nomor 6 sampai dengan 10. Nomor 6 sampai dengan nomor 8 berdasarkan teks bacaan berikut. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Nomor 6, informasi penting dalam paragraf tersebut yaitu informasi penting itu apa sih? Informasi penting adalah suatu informasi yang memberikan gambaran inti terhadap sesuatu yang telah diketahui. Informasi penting adalah informasi yang didapat pembaca setelah membaca teks tersebut. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. A. Indonesia mengikuti Konvensi Hak Anak. B. Pendidikan anak dilaksanakan sejak usia dini. C. Anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. D. Pemerintah memberikan hak kepada orang tua untuk mendidik. Nah, informasi yang terdapat di dalam teks bacaan tersebut adalah C. Anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Nomor 7, masih dari teks yang sama. Pokok pikiran teks tersebut adalah A. Keterampilan yang harus dikembangkan, B. Persetujuan Indonesia terhadap hak anak, C. Pelaksanaan Konvensi Hak Anak, D. Hak anak untuk memperoleh pendidikan. Pokok pikiran. Kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan membuat pertanyaan lagi. Teks itu tentang apa ya? Teks itu tentang apa? Ya, jawabannya yang D. Hak anak untuk memperoleh pendidikan. Nomor 8, masih dari teks yang sama. Salah satu kata kunci dari paragraf tersebut adalah hak, kewajiban, kemandirian, atau tanggung jawab.
Kata kunci itu adalah kata-kata yang penting dan sering diulang dalam sebuah teks bacaan. Kata yang penting dan diulang dalam teks bacaan ini adalah ya, hak. Kita beralih ke nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 dan nomor 10 itu berdasarkan teks ini. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan bencana yang titik-titik manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Pertanyaan nomor 9, kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada teks tersebut adalah A. Memanfaatkan, B. Menguntungkan, C. Merugikan, D. Menjerumuskan. Ya, jawabannya yang tepat adalah merugikan. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Nomor 10, masih dari teks yang sama. Kesimpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah A. Bencana alam dapat terjadi karena faktor manusia dan alam. B. Bencana terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungan yang tidak baik. C. Manusia dapat memanfaatkan alam dengan semampunya. D. Manusia dan lingkungan saling berhubungan satu sama lain. Kesimpulan itu apa sih? Kesimpulan adalah kalimat yang disampaikan dari beberapa paragraf bacaan yang kita baca. Kesimpulan bisa dijadikan hasil informasi akhir yang penting dari bacaan yang dibaca. Kesimpulan diperoleh dari menentukan ide pokok dalam kalimat utama dan informasi penting di dalam kalimat penjelas dalam setiap paragraf. Baru terbentuk kesimpulan dalam bacaan. Nah, kalau melihat teks bacaan itu tentang interaksi manusia yang kurang baik dengan lingkungannya, maka kesimpulan yang benar untuk teks tersebut adalah ya, B. Bencana terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungan yang tidak baik. IPA untuk soal nomor 11 sampai 15. Nomor 11. Sebatang besi yang dipanaskan pada salah satu sisinya, maka sisi yang lain semakin lama akan semakin panas. Peristiwa ini menunjukkan adanya perpindahan panas secara A. Konveksi, B. Konduksi, C. Radiasi, D. Sinergi. Nah, materi ini tentang perpindahan panas. Perpindahan panas itu ada berapa? Iya, ada 3. Konveksi, konduksi, dan radiasi. Kita ingat-ingat dulu ya, pengertian dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat terutama yang bersifat konduktor. Sedangkan konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Konveksi umumnya terjadi pada fluida atau zat cair dan gas. Jadi kalau konduksi tadi tanpa disertai perpindahan partikel, tetapi kalau konveksi itu disertai dengan perpindahan partikel. Kalau konduksi itu biasanya terjadi pada benda padat, sedangkan konveksi terjadi pada zat gas dan cair. Nah, yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Sekarang kita lihat soalnya. Sebatang besi. Sebatang besi itu merupakan zat padat yang dipanaskan pada salah satu sisinya, maka sisi yang lain semakin lama akan semakin panas. Di sini tidak ada perpindahan unsur, maka jawabannya adalah konduksi. Yang B ya. Nomor 12. Pakaian yang basah akan kering setelah dijemur di bawah terik matahari. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan panas secara konveksi, konduksi, radiasi, atau sinergi. Ya, jawabannya radiasi. Nomor 13. Bahan berikut yang baik digunakan untuk gagang panci yaitu A. Kayu, B. Aluminium, C. Besi, D. Kain. Nah, maksud dari soal ini adalah bahan yang jika digunakan sebagai gagang panci, maka kalau kita memegang gagang tersebut, kita tidak akan panas. Tangan kita tidak akan panas. Ya, jawabannya adalah kayu. Karena kayu itu termasuk dalam isolator atau benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau cepat. Nomor 14. Setrika memanfaatkan jenis perpindahan panas atau kalor secara A. Kondensasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Radiasi.
Ingat ya, perpindahan panas tadi hanya ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kondensasi itu bukan. Jadi kita pilih antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Setrika, benda padat, kemudian tidak ada perpindahan partikel. Maka ini termasuk dalam, ya, konduksi. Nomor 15. Perpindahan panas yang diikuti dengan aliran zatnya disebut A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Respirasi. Ya, jawabannya adalah Konveksi. IPS untuk soal nomor 16 sampai 20. Nomor 16. Lingkungan alam penting bagi makhluk hidup karena lingkungan alam A. Menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. B. Dan manusia saling menguntungkan. C. Selalu menguntungkan manusia. D. Tidak akan pernah rusak. Jawabannya A. Menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Nomor 17. Berikut merupakan kemampuan makhluk hidup memengaruhi benda mati. A. Pohon galam banyak tumbuh di lahan rawa. B. Daerah yang banyak pohonnya akan terasa sejuk. C. Ikan gabus hidup di air yang berlumpur. D. Di sungai di Kalimantan banyak terdapat ilung. Ilung ini sejenis tanaman ya yang hidup di air. Nah, kemampuan makhluk hidup memengaruhi benda mati. Ada akibat yang terjadi karena adanya makhluk hidup. Makhluk hidup itu bukan hanya manusia ya, tetapi juga hewan atau tumbuhan. Kita lihat yang ada pengaruh dari makhluk hidup terhadap benda mati itu adalah B. Daerah yang banyak pohonnya akan terasa sejuk. Nomor 18. Hubungan manusia dengan lingkungannya ada 2. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Kedua, hubungan yang membuat manusia A. Saling bekerja sama. B. Memikirkan manfaat yang akan diperoleh. C. Mampu mengurangi kekayaan alam. D. Dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Jawabannya mana? Jawabannya adalah D. Dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Nomor 19. Usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan adalah menyesuaikan diri ya. A. Pengusaha kain sutra memperoleh bahan dari peternakan ulat sutra. B. Banyaknya dibuka objek wisata di alam dengan panorama yang indah. C. Petani bercocok tanam pada waktu yang sudah ditentukan. D. Pabrik ban memperoleh bahan baku dari karet. Dari pilihan A, B, C, D, yang merupakan usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan adalah C. Petani bercocok tanam pada waktu yang sudah ditentukan. Nomor 20. Berikut adalah contoh interaksi negatif manusia dengan alam, yaitu A. Masyarakat menangkap ikan dengan menggunakan jaring. B. Nelayan membudidayakan terumbu karang. C. Manusia menebang kayu kemudian menanam 10 pohon sebagai gantinya. D. Manusia membuka lahan baru dengan cara membakar lahan yang lama. Interaksi negatif yaitu D. Manusia membuka lahan baru dengan cara membakar lahan lama. SBDP untuk soal nomor 21 sampai dengan 25. 21. Pola lantai zigzag, segitiga, dan segi 4 merupakan pengembangan dari pola lantai A. Lengkung, B. Lurus, C. Angka 8, D. Segi 5. Nah, pada dasarnya pola lantai itu secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu lengkung dan lurus. Kalau melihat contohnya zigzag, segitiga, dan segi 4, berarti ini merupakan pengembangan dari pola lantai ya, B. Lurus. 21. Pola lantai pada tari saman adalah A. Lurus dan lengkung, B. Lengkung dan zigzag, C. Lurus, D. Lengkung. Ini dia pola lantai pada tari saman yaitu lurus. Nomor 23. Pengembangan pola lantai melengkung, misalnya A. Zigzag, B. Angka 8, C. Segitiga, D. Segi 5. Jelas ya? Jawabannya B. Angka 8. Nomor 24. Tari jarang kepang memiliki gabungan pola lantai A. Zigzag dan lurus, B. Lengkung dan zigzag, C. Lurus dan lengkung, D. Lurus dan angka 8. Ya, jawabannya adalah D. Lurus dan lengkung. 25. Secara garis besar, pola lantai pada tarian terbagi menjadi 2, yaitu A. Lurus dan lengkung, B. Lengkung dan zigzag, C. Lurus dan segitiga, D. Lengkung dan lingkaran. Jawabannya adalah A. Lurus dan lengkung. Bagian 2. Istilah titik-titik berikut dengan tepat. Nomor 26 tentang PPKN. Kewajiban dilakukan seseorang dengan tujuan menjamin orang tersebut untuk mendapatkan hak. Nomor 27 untuk materi bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan titik-titik.
Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf tersebut adalah makhluk hidup. Nomor 28. Gagang panci terbuat dari bahan plastik atau kayu dengan tujuan agar saat kita memegang panci, tangan kita tidak kepanasan. 29. Jika manusia memanfaatkan lingkungan dengan baik, maka lingkungan akan memberi dampak titik-titik terhadap manusia. Dampak positif. 30. Garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai. Ya, demikianlah materi kita untuk soal tematik kelas 5, tema 6, subtema 2. Terima kasih.